Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, saya ingatkan Anda bisa bergabung di grup Telegram dengan klik link yang ada di deskripsi. Di situ Anda akan menemukan link channel Telegram saya. Anda buka profil channel Telegram saya, di situ ada link yang akan menderek Anda ke grup diskusi. Dan setiap harinya saya akan tanya kepada rekan-rekan member grup Telegram beberapa saham untuk saya buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke beberapa saham pilihan member grup Telegram, saya punya satu saham pilihan. Di sini ada BBHI. Saya melihat BBHI sempat korektif ya, sempat korektif, dia turun, lalu dia menguji moving average. Moving average menjadi salah satu support dynamic di mana ketika harga menyentuh support dynamicnya atau menyentuh moving average-nya, dia mulai rebound, mulai rejection, lalu rebound, dan positif hari ini ditutup pada level 5.875 atau positif 4,4%. Dan ini menjadi pola hammer yang berpeluang menjadi reversal bullish hammer. So, dengan begitu saya sudah buatkan roadmap beserta trading planningnya. Kita bisa spekulasi entry ketika besok tanggal 19 Januari 2022 market BBHI mampu naik ke atas breakout dari resistance high hari ini di 5.875. Dengan begitu kita bisa buy on breakout di 5.900 dengan target terdekat ada di 6.725, 8.100 sampai dengan terjauhnya ya ada di sini di 9.875. Perhatikan kita punya level support dari low hari ini yang bersentuhan langsung dengan moving average itu ada di level 5.250. Kita turunkan 2 tick dari level low hari ini, yaitu ada di level 5.200 yang kita bisa jadikan level stop loss apabila gagal reversal. Kita coba lihat BBHI, data transaksi BBHI hari ini. Ya, kita lihat forensnya cenderung distribusi, dan kalau kita perhatikan di sini ya cenderung diakumulasi sedikit ya, cenderung diakumulasi. Ada 30 di sini, 28, 20, rata-ratanya lebih cenderung diakumulasi. Dengan begitu memungkinkan kita untuk berspekulasi entry di BBHI untuk memanfaatkan reversalnya. Dan kalau Anda simak video-video saya sebelumnya, Anda bisa perhatikan ini adalah pola cangkul. Ini badan cangkulnya, ini kepala cangkulnya yang berpeluang nanti akan ada primary trend baru atau badan cangkul yang baru. Oke, good luck untuk market atau aktivitas investasi Anda di market BBHI. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan member grup Telegram. Yang pertama ada ADI. ADI masih belum ada tanda-tanda untuk rebound ya. Dengan begitu kita masih harus mewaspadai. Di sini ada support, di sini ada area support, dan hari ini sempat turun menyentuh level 785, lalu mulai rejection di menjelang akhir penutupan market hari ini. Perhatikan di sini kita cari level-level. Nah, di sini ada area base. Dari area base ini ya, yang memungkinkan ADI akan menguji area base ini. Apabila besok ADI tidak mampu bertahan di atas 840. Apabila ADI tidak bertahan di bawah di atas 840, maka ADI berpeluang kembali melanjutkan penurunannya dan kembali menguji area 700-an. Ya, setidaknya kembali menguji 750. Kita coba lihat data transaksinya di saham ADI.
Asing masih jualan ya, net sell. Lalu kalau kita lihat juga domestiknya juga kita perhatikan cenderung lebih eh, distribusi. Dengan begitu Anda masih harus antisipasi penurunan lebih lanjutnya. Saham ini belum menarik ya, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda punya barang, kalau masih minusnya di bawah 10% atau di bawah 15%, Anda bisa pertimbangkan exit dulu daripada semakin dalam, kecuali Anda punya backup dana cash untuk average down. Sekali lagi saya ingatkan, konsep average down itu 2 kali lipat lotnya lebih besar daripada lot yang di atas. Maka dengan begitu Anda harus punya cash 2 kali lipat dari pembelian ADI sebelumnya di atas. So kalau kita lihat, saya tambahkan di weekly-nya memang ada peluang dia kembali uji, setidaknya akan 750 memungkinkan lah untuk diuji. Oke, good luck ya untuk Adi. Kita beralih ke IELS. Kalau kita lihat di weekly, trennya memang cukup menarik ya, naik ke atas. Tapi perhatikan di sini sudah ada divergen. Di sini sudah ada divergen yang mengindikasikan harus diwaspadai ya. Ini perhatikan divergennya tinggi ya, tapi ini candlenya memiliki high paling tinggi, tapi stochastic oscillatornya di bawah. Jadi perhatikan, hati-hati di weekly-nya ada divergen. Lalu kalau kita lihat di daily-nya, perhatikan memang ada pembentukan, terindikasi ada descending broadening wedge. Perhatikan di level 300, apabila tidak mampu bertahan di bawah 300, waspadai, berkemungkinan ya, kemungkinan dia akan menguji area ini 230-an sampai dengan 194. Dan itu perlu diantisipasi di area 300-nya. Tapi apabila mampu bertahan di atas 350 ya, ILS berpeluang melanjutkan kenaikannya, menguji resisten terdekatnya ada di 402, lalu tertinggi targetnya ada di 464. Kita coba lihat data transaksinya di saham ILS. Asing akumulasi sedikit sekali, dan kalau kita lihat di sini cenderung distribusi ya, CC lebih dominan distribusi dan juga YP ya, PD ada net buy nih ya. Cuma kalau kita total rata-rata kira-kira nih ada 13 nih, hanya 9. So dengan begitu ada sedikit distribusi di ILS. Perlu diantisipasi sekali lagi di area 300. Apa yang harus Anda lakukan kalau belum punya barang? Sebaiknya wait and see. Tapi kalau Anda sudah terlanjur punya barang di saham ini, Anda perhatikan dulu, wait and see dulu. Anda perhatikan apabila bertahan di atas 300, Anda masih boleh hold. Tapi kalau sudah bertahan di bawah 300, sebaiknya Anda exit dulu. Karena juga mengingat di weekly-nya ini ada divergen yang perlu diantisipasi. Oke, good luck untuk market ILS. Selanjutnya kita beralih ke MLPL. MLPL masih downtrend cukup dalam. Sebelumnya pun juga saya sudah buatkan roadmapnya, dan ini sudah menuju ke area base-nya ya, ada di kisaran area 220-an ya, yang memungkinkan diuji. Area supportnya itu di mana? Supportnya ada di 210 ya. Ini area base dan supportnya ada di 210. Apabila masih bertahan di atas 210, ada peluang MLPL korektif ya. Ini masuknya korektif, dia primary bearish, lalu memungkinkan dia korektif naik, memungkinkan. Dan perhatikan, ketika korektif naik ke atas, ini jangan lama-lama ditahan, mentang-mentang naik ke atas ya, Anda tahan udah cuan nggak mau di exit. Buru-buru exit, dapat profit, dapat cuan, exit. Takutnya ya, takutnya perhatikan seperti ini. Turun, naiknya untuk turun. Nah, ini naiknya untuk turun. Nah, ini takutnya naiknya untuk turun lagi. Ini yang perlu diantisipasi. Dengan begitu, apabila Anda memanfaatkan ya korektifnya, manfaatkan korektifnya ketika dia mulai rebound, naik ke atas, Anda boleh spekulasi entry. Tapi dapat profit sebaiknya buang, sebaiknya untuk scalping. Apabila mampu bertahan di area
450-an ya, bertahan di atas 450-an baru MLPL trennya sudah tidak downtrend, sudah mulai uptrend lagi. Ya, maka dengan begitu selama masih dikategorikan downtrend, maka Anda masih harus antisipasi. Kalaupun ada kenaikan di satu hari ya, Anda jangan kepedean. Anda sebaiknya scalping aja. Pokoknya dapat cuan ambil, jangan diinepin. Takutnya naik, besoknya langsung dibanting turun. Besoknya naik, besoknya lagi dibanting turun. Takutnya seperti itu ya. So, kalau kita lihat data transaksinya MLPL hari ini, asing hari ini mulai akumulasi ya, cukup lumayan. Sebetulnya sejak tanggal 12 kemarin, 12 Januari 2022, asing terus akumulasi dan tanggal 17 asing sempat distribusi ya. Cuman kalau kita lihat dari tanggal 12 masih net buy ini sebetulnya asing. Dan kalau kita lihat di sini broker lokalnya masih distribusi. Dengan begitu masih harus diantisipasi. Kalau saya rasa apakah ada apa ini? Asing akumulasi di tengah sahamnya lagi turun ya, mungkin asing menganggap ada prospek yang cukup menarik di bisnisnya MLPL ke depan ya, who knows. Dan kita berharap sama-sama baik MLPL kembali melanjutkan tren positifnya di waktu yang akan datang. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di MLPL. Selanjutnya kita beralih ke TKIM. Tekim secara tren besar masih terlihat downtrend, dan kalau di sini kita lihat ya perlu diantisipasi nih. Kalau kita lihat tren besar, di sini ada indikasi head and shoulders. Di sini ada headnya, di sini ada right shoulders, di sini ada left shoulder, dan itu perlu diantisipasi. Kalau kita tarik garis di sini adalah neckline, dan saat ini Tekim berada di ambang garis neckline-nya. Apabila Tekim breakdown, maka diantisipasi valid menjadi head and shoulders. Di mana supportnya? Kita coba lihat di sini ada support krusial, di mana ada support di 7025, katakanlah di level 7000 lah. Bertahan di bawah level 7000, maka valid Tekim akan terus melanjutkan turun. Ya, valid jadi head and shoulders-nya, dan ini saya rasa cukup besar ya yang perlu diantisipasi kalau kita buat range ya. Ini neckline-nya, sorry, kita tarik dulu neckline-nya. Ini neckline ya, so kita tarik dari head sampai ke neckline, dan kita bisa copy range-nya ini untuk menjadi target penurunannya, dan itu cukup dalam ya. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda belum punya barang, jelas wait and see dulu di Tekim. Tapi kalau Anda sudah punya barang, Anda perhatikan baik-baik pada level 7000. Kalau bertahan di bawah level 7000, sebaiknya Anda cut loss. Ya, di sini pun juga di tren kecilnya juga ini sama nih, head and shoulders nih. Perhatikan nih, ini head ya, ini right shoulder, ini left shoulder. Kita buat neckline-nya. Neckline-nya di breakdown. Neckline-nya di breakdown, dia terus melanjutkan penurunannya. Kalau kita ukur dari head ke neckline ya, dari head ke neckline, lalu kita copy ketika dia breakdown, nah ini pas ya, sejajar dengan target range-nya. Bisa dipahami ya tadi analisa yang pertama, dan juga di range trend agak besar pun juga ada head and shoulder. Di sini adalah headnya ya, di sini ada right shoulder, di sini ada left shoulder, dan kalau kita buat neckline di sini adalah neckline-nya. Hati-hati juga nih. Berarti kalau kita buat neckline, ini height ke neckline, perhatikan penurunannya cukup perlu diantisipasi. Setidaknya menguji area level 4800-an, 5200. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Dan perlu diantisipasi lebih
mendalam. Kita coba lihat data transaksinya pada saham TKIM hari ini. Asing sebetulnya terus akumulasi sejak tanggal 12 Januari lalu sampai dengan hari ini. Dan kalau kita lihat juga hari ini YP net buy juga ya. Dan hanya YP nih kalau kita lihat yang net buy. So, yang lainnya distribusi cukup banyak ini. Dengan begitu saya lihat di sini ada distribusi ya. Ada distribusi yang cukup lumayan tapi asingnya mulai akumulasi. Sebetulnya ini saham prospektus banget di waktu yang akan datang dan saham ini sebetulnya saham bagus karena memang sudah bubble. Saham ini kenaikannya sudah bubble, udah sangat tinggi sekali makanya kita lihat ini. Sahamnya udah tinggi sekali dan harusnya dia masuk ke harga interistiknya lagi. Interistiknya di mana kalau kita lihat dari tren secara kasat mata aja ya. Saya tidak menggunakan metode apapun, hanya kasat mata ya di kisaran 2000 sampai 3000-an interistiknya ya. Interistiknya di area itu dan kalau saat ini berada di area 7000-an ini udah cukup tinggi dan antisipasi korektifnya. Namun dengan begitu kita lihat saat ini saya buka di chart time frame monthly. Ada peluang dia naik ya. Lalu turunnya ini adalah korektif sehat di monthly sebetulnya. Ini korektif sehat sebetulnya. Dan memungkinkan ke depan Tekim akan kembali melanjutkan ke atas. Dan itu sangat memungkinkan. Tapi korektifnya nantinya sampai kemana ya kita nggak tahu. Kita lihat aja ke depan. Dengan analisa yang sebelumnya kita analisa ya perlu diantisipasi korektif lebih lanjutnya. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa diwaspadai penurunannya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham TKIM. Selanjutnya kita beralih ke Jaya. Ya, Jaya juga sudah terlalu tinggi. Ya, sudah terlalu tinggi dan kalau kita lihat di sini ya sebetulnya ada indikasi falling wedge. Sebetulnya ya, sebetulnya atau flag nih. Kita lihat aja dulu ke depan gimana, harusnya masih wait and see ya. Di sini ada support terdekat. Support terdekatnya ada di 186. Lalu support terdekatnya lagi selanjutnya ada di 166. Jadi saya buatkan roadmap. Di sini ada resisten yang sudah dilewati, resisten minor. Boleh kita asumsikan dia akan turun seperti ini ya. Dan apabila terus turun ke bawah ya maka dia akan kembali menguji area 120-an. Namun sama-sama berharap positif ya, dia mampu rebound dan perhatikan kalau ini skenario A ya, skenario A dia bisa langsung turun ke bawah. Ini saya hapus dulu biar lebih bisa tergambarkan patternnya. Apabila dia mampu rebound di atas 167, dia akan kembali menguji trendline-nya. Apabila mampu breakout dari trendline dia akan lanjut dan apabila tidak mampu dia akan kembali uji turun ke bawah dan ini menjadi krusial di 133 ya. Apabila di 150, di 151 apabila tidak mampu bertahan di bawah maksud saya apabila tidak mampu bertahan di atas 151 maka Jaya akan terus turun ya, menguji 130-annya. Nih di sini ada 130, ada area base yang perlu diuji. Tapi apabila ini ada support di 151 ya, ini ada support, apabila dia mampu rebound ke atas besar peluang dia akan breakout ke atas karena valid ini memungkinkan menjadi flag pattern atau mungkin bisa jadi next ke depan ada falling wedge. Kita lihat pattern yang akan terbentuk. So dengan begitu saat ini kita masih harus wait and see. Perhatikan level 186. Apabila turun dari itu sebaiknya Anda cut loss dulu ya. Anda sebaiknya cut loss dulu. Karena takutnya skenario A benar-benar terjadi, dia benar-benar breakdown dari 167 lalu dia turun menguji area 130-annya dan itu cukup dalam ya. Dan terendahnya ada di 115. Kita coba lihat data transaksinya di saham Jaya hari ini. Hari ini wow, kita lihat asingnya sejak tanggal 11 Januari lalu sampai dengan hari ini terus distribusi walaupun distribusi
kita lihat volumenya semakin mengecil sebetulnya. Dan kalau kita lihat broker lokalnya pun juga masih cenderung distribusi. So dengan begitu kita masih harus antisipasi penurunannya karena memang domestiknya belum akumulasi dan lokalnya pun juga belum akumulasi. Kita masih berkesimpulan saham ini masih belum menarik. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Jaya. Selanjutnya kita beralih ke OBMD. Ya. OBMD sejak IPO pada tanggal 8 Desember 2021 terus turun dan saat ini sejak masuk di area terendahnya pada tanggal 28 Desember 2021, saat ini OBMD terpantau sideways. Dengan begitu kita masih harus wait and see. Kita punya support ada di 115 ya. Sempat turun ke 115 lalu naik lalu turun menguji 115, dia mulai rebound lagi dan kali ini dihadapkan kembali di area 115. Apabila bertahan di atas 115 memungkinkan OBMD akan kembali rebound setidaknya menguji 130. Namun apabila tidak mampu bertahan di atas 115 maka OBMD berpeluang lanjut turun. So dengan begitu apa yang harus Anda lakukan? Anda harus wait and see sampai dia breakdown dari 115. Apabila 115-nya terus dilewati, cut loss pilihan paling bijaksana. Oke, jangan ditahan-tahan dan jangan pernah berharap. Kita harus otentik, analisanya otentik dan bertransaksinya juga harus realistis. Kita coba lihat data transaksinya di saham OBMD hari ini. Hari ini kita lihat di sini asing aja nggak terlalu banyak ya di sini ya. So dengan begitu saya selalu mengingatkan 51% dana yang beredar di bursa saham masih didominasi oleh dana asing, 51%-nya. Lebihnya itu masih dana dari domestik. So dengan begitu Anda harus lihat pergerakan asingnya. Ya kalau asing yang nggak masuk berarti saham ini kurang menarik di mata asing. So Anda harusnya juga tidak melihat ini sebagai saham yang menarik. Kalau kita lihat di sini juga cenderung distribusi. Asingnya distribusi, lokalnya juga distribusi. Dengan begitu tidak ada alasan untuk mempertahankan saham ini lebih lama. Oke? Apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya jauhi saham ini dulu. Masih banyaklah saham-saham yang berpeluang bisa membuat kita cuan. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham OBMD. Selanjutnya kita beralih ke IATA. IATA sebelumnya saya sempat buat roadmap dan ini sudah menuju turun dan tepat di level 56 ya. Level 56 dia mulai beberapa kali rejection, ada beberapa 3 candle ya. Di area ini nih ada 1, ada 2, ada 3 dan sudah diuji. Apabila besok menguji area 56-nya ya, berpeluang IATA menguji 54. Ini 54 ini menjadi level paling krusial apabila tidak mampu rebound di area 54 sampai dengan 56 ini, maka cukup diantisipasi ya, sangat harus diantisipasi, bisa tidur lagi nih. Ini sudah cukup lama ya, dari 2017 mulai bangkit lagi, 2019 tidur lagi, hanya beberapa hari dia naik ya, lalu kembali tidur dan sampai 2021 baru hidup lagi dan kali ini menjelang turun lagi, antisipasi ini jadi saham tidur. So apa yang harus Anda lakukan? Kalau saya sih jelas buang ya, jangan berdasarkan harapan, autentik dan realistis ya. Kita coba lihat data transaksinya saham IATA hari ini. Asing distribusi dan kalau kita lihat sebetulnya asing akumulasi ya, cuma nggak banyak ya. Pada tanggal 13 lumayan banyak, ada 300. So kalau kita lihat di sini juga cenderung distribusi sebetulnya ya, tidak terlalu signifikan nih, lebih banyak distribusinya. NI juga distribusi, CP terus distribusi 2 digit tapi ini 1 digit. Dengan begitu ada sedikit distribusi di IATA mengakibatkan sahamnya negatif minus
1,74%. Ya, perhatikan area 56 sampai dengan 54. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Yata. Selanjutnya kita beralih ke ESA. ESSA. SSA sempat breakdown dari support moving average di 476 dan saat ini masih bertahan di bawah 476. Di sini ada inside bar ya atau ada harami. So dengan begitu masih harus di wait and see. High-nya kita jagain, low-nya kita jagain, kita harus wait and see selama bertahan di dalam range mother bar-nya. Ini yang disebut mother bar. Ini mother bar, high-nya kita jagain, low-nya kita jagain. Selama dia masih bertahan di dalam area ini ya, kita masih harus wait and see. Apabila breakdown ke bawah, berpeluang dia kembali turun ke bawah, menguji setidaknya area resisten yang sudah dilewati kini berubah menjadi support di 390 sampai dengan terjauhnya ada di 330. Namun apabila ESA mampu bertahan di atas 476 dan breakout dari high mother bar-nya pada level 488, maka ESA berpeluang kembali naik menguji 576-nya. Dengan begitu apa yang harus Anda lakukan? Wait and see. Selama masih bertahan di area ini, di range ini, Anda masih perlu wait and see. Apabila terus turun melewati 430 yang menjadi level supportnya, Anda bisa exit cut loss. Karena memungkinkan nantinya akan ada penurunan lebih lanjut dan moving average-nya akan menghadap ke bawah. Kita coba lihat data transaksinya pada saham ESA hari ini. Hari ini sejak 2 hari terakhir atau mungkin ya sebetulnya sejak tanggal 28 Desember sampai dengan hari ini net buy dari asing terus mengakumulasi, artinya mungkin asing punya pandangan saham ini cukup berpotensi di waktu yang akan datang. Kalau kita melihat dari data transaksinya, asing terus akumulasi dan beberapa kali distribusi ya. Namun kalau kita kalkulasi ya, kita kalkulasi lebih masih banyak akumulasinya, berarti artinya asing masih net buy. Kalau kita lihat di sini data transaksinya juga, kalau kita lihat di sini ada net sell ya. Net sell yang tidak terlalu signifikan, tapi di sini ada ZP yang akumulasi terus ya. Dan tapi yang lainnya kalau kita lihat ini cenderung distribusi. Dengan begitu ESA harus wait and see dulu ya. Dan kita masih harus tetap mengantisipasi mewaspadai ESA kembali breakdown. Sekali lagi, apabila ESA mampu bertahan di atas 488, saham ini berpeluang kembali melanjutkan kenaikannya setidaknya menguji resisten di 576. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham ESA. Selanjutnya kita beralih ke saham truk TRUK. Saham ini masih terpantau sideways ya, sideways, dan perhatikan di sini ada double top yang perlu diantisipasi. Di sini ada neckline ya, antisipasi pada level 202 yang menjadi low dari neckline-nya. Perhatikan apabila 202 terus di breakdown, maka mengantisipasi penurunan lebih lanjutnya setidaknya menguji kisaran 180-an lah setidaknya ya. Di sini ada base ya, di sini ada base. Ya, area ini yang perlu diantisipasi. Ini ada kolom pertama ya, ini kolom pertama area support, dan ini ada menjadi kolom kedua ya. Saya tandai warna merah. Ini ada kolom 1, ini ada kolom 2. Apabila truk mampu bertahan di atas 202, masih ada peluang truk akan kembali menguji resisten. Kalau kita lihat dari polanya sih saya pesimis ya untuk kembali naik. Dengan begitu kita masih harus menunggu wait and see sampai dia benar-benar breakdown dari 202. Melihat dari pergerakan hari ini sempat membentuk low atau bergerak
di area 200-an, sempat rejection, lalu kembali naik dan ditutup di 206. Kita lihat besok apabila truk bertahan di bawah 202 yang menjadi level support neckline double topnya, maka berpeluang truk akan kembali turun menguji 180 sampai dengan kisaran 150-an. Waspada itu. Kita coba lihat data transaksinya pada saham truk hari ini. Hari ini cenderung kalau kita lihat ya sejak tanggal 7 Januari 2022 dan kalau kita lihat sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2022 ada 1.400.000 lot yang didistribusi oleh asing dan sampai dengan hari ini akumulasinya sangat sedikit, belum signifikan dan itu yang perlu diantisipasi. Dan kalau kita lihat data transaksinya broker domestik hari ini cenderung sedikit didistribusi ya, sedikit didistribusi. Oh, sedikit akumulasi sebetulnya ya. Mungkin di menit akhir YP 28 net buy dan CC akumulasi 36.000 dan CC net buy, PD-nya net sell ya. Oh sorry, PD-nya juga net buy sebetulnya. Ini akumulasi sedikit sebetulnya. 22, 24 XY-nya distribusi, AK-nya juga akumulasi. Ada sedikit akumulasi. Namun tidak mampu membuat saham ini naik. Ya, dengan begitu masih perlu diantisipasi penurunannya. Belum ada pergerakan atau data transaksi yang signifikan. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham truk selanjutnya. Kita beralih ke saham terakhir yaitu ada AGRS. AGRS kasat mata jelas ini downtrend ya. Dia sempat rebound naik ke atas ya. Rebound dan hari ini juga bergerak positif 16%. Ini yang sering saya harus sampaikan dan sering juga saya sampaikan, jangan karena hari ini naik Anda terpancing untuk beli. Sekali lagi ya, jangan karena hari ini naik Anda terpancing untuk beli dan menahan posisi. Karena apa? Kalau Anda tahan posisi, Anda inapkan transaksi Anda di saham yang lagi downtrend ya, Anda inapkan, Anda sama aja seperti beli kucing dalam karung. Harapan Anda akan terus naik kan, tapi trennya itu masih downtrend. Nah, memungkinkan seperti ini. Perhatikan candle ini. Ini candle naik ini. Ya kan? Marubozu ini candle. Tapi apa yang terjadi besoknya? Besoknya dibanting turun, Pak. Besoknya dibanting turun. 2 hari berturut-turut turun. Jangan sampai karena naik 1 hari Anda kepedean beli di mungkin juga di menit-menit akhir menjelang market closing lalu Anda hold, besok dibanting turun. Ya semoga aja kalau Anda masih hold saham ini sampai dengan besok ya, Anda perhatikan kalau sampai turun 2% Anda exit ya. Kalaupun Anda harus BP ya BP, break even point ya. Lalu perhatikan juga ini candle ini. Ini naik nih candle ini. Berapa persen nih naiknya nih? 21%. Lalu besoknya dibanting turun 2 hari, Pak. Itu yang perlu diantisipasi. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Dan ini kalau kita lihat hari ini pun juga naik 16%. Belum tentu pun besok juga naik. Saya sering katakan, perhatikan kenaikannya untuk turun. Ini turun, naiknya untuk turun. Ini naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Bisa jadi naiknya untuk turun lagi. Ya, kalau kita lihat ini turun, naiknya bisa jadi untuk turun karena masih ada area support atau area base di bawah yang mungkin bisa aja diuji. Ya, kita tidak berpikir negatif. Saya tidak berpikir negatif, cuman perlu diantisipasi itu dan jangan pernah dibiasakan saham ini lagi naik 1 hari Anda entry. Kalau entry-nya untuk scalping nggak masalah. Tapi kalau sampai di hold, hati-hati ya. Kecuali apabila saham ini mampu bertahan di atas area 200 ya, bertahan di atas level 200, mungkin AGRS punya peluang kembali melanjutkan tren positifnya, kembali transisi dari bearish menuju
bullish. Dengan begitu Anda bisa hold baru. So, saya simpulkan artinya pesan saya adalah ketika Anda entry di saham yang lagi downtrend dan hari itu atau hari ini lagi naik, Anda tidak boleh inapkan transaksi Anda. Anda bukan market maker. Kalau Anda market maker, silakan Anda inapkan, Anda terus markup harganya biar terus naik dan kita semua di grup bisa follow Anda. Oke? Kita coba lihat data transaksi AGRS hari ini. Kita lihat data transaksinya juga sejak tanggal 13 terus didistribusi, dan kalau kita lihat di sini juga cenderung di sini diakumulasi ya. Cenderung diakumulasi, dengan begitu antisipasi ya. Lihat asingnya distribusi. Yang naik ini bandar lokal nih. YP, MG, PD, CC, XC. Ini Anda tahu ya, bandar-bandar lokalnya. Di dalam sini ada permainan, mungkin Anda bisa nyangkut di atas, Anda harus hati-hati itu. Pokoknya besok turun 2%, Anda harus exit, jangan sampai nyangkut. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Terima kasih banyak yang sudah request analisa, dan apabila video analisa Anda bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen, dan Anda bisa share di sosial media Anda ataupun di grup-grup komunitas investasi saham Anda. Saya Alfian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.